Film dimulai dengan seorang wanita yang bernama Melody. Terlihat ia sedang bekerja sebagai pegawai laundry. Di balik wajah polosnya, ternyata Melody seringkali menggunakan pakaian-pakaian pelanggannya untuk mengekspresikan fantasinya. Melody ini hidup di pinggiran kota bersama dengan seorang pria tua bernama Manuel yang telah mengalami stroke dan lumpuh. Pria tua itu tampak tak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, Melty lah yang membantunya untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti membantunya untuk membersihkan diri ataupun untuk mandi. Namun, betapa mengejutkannya karena di sini mereka berdua malah mandi bareng. Karena ternyata Melty menjalani hari-hari bersama pria tua lumpuh itu layaknya pasangan suami istri cuy. Suatu malam, Meldy menggunakan pakaian customer laundry-nya, yaitu sebuah seragam siswi SMA, dan memakaikan Manuel sebuah kemeja layaknya murid dan guru. Di sini Manuel tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah dari itu semua. Ternyata si Meldy sering lakuin ini selama ia bekerja sebagai pegawai laundry. Meldy telah menemukan berbagai jenis karakter pelanggannya. Selain itu, Meldy juga memiliki seorang pelanggan yang merupakan seorang influencer. Saat itu, Meldy ini diminta untuk mengantarkan pakaian seorang wanita yang bernama Kelin ke apartemennya. Namun, sesampainya di depan pintu, Meldy malah mendengarkan suara desahan-desahan gurih dari si Selin. Hal ini membuat Meldy menjadi penasaran dan mengintip dari balik pintu. Nah, setelah menerima bayarannya, Meldy pun kembali ke laundry untuk bekerja. Lalu ketika hendak memilah baju pelanggannya, Meldy menemukan sebuah jas dokter lengkap dengan sebuah stetoskop. Seketika, Meldy pun langsung kepikiran ide yang sangat barbar. Ia lalu membawa pulang semua itu dan lagi-lagi menggunakan pakaian pelanggannya untuk mengekspresikan imajinasinya. Kali ini temanya adalah dokter-dokteran dan lagi-lagi pria tua itu hanya bisa pasrah dan mereka pun melakukan adegan yang kita inginkan. Namun sepertinya pria tua tersebut sudah lelah dengan semua tingkah dari Meldy. Pada malam harinya, Meldy menggunakan seragam dokter dan meminta seorang petugas ambulan untuk mengantarkannya pulang. Terlihat sang sopir juga menggenggam minuman haram. Dan ketika di dalam mobil, petugas ambulan tersebut mencoba untuk melecehkannya. Sampai akhirnya, Meldy tak segan-segan untuk menghabisi nyawa petugas tersebut. Selain memiliki hobi yang cukup aneh, ternyata si Meldy ini adalah seorang psikopat berdarah dingin cuy. Di suatu hari, seorang polisi tampan bernama Jacob datang ke laundry untuk mengambil pakaiannya. Di hari itu, Meldy langsung jatuh cinta dan berusaha untuk mengambil hati polisi tersebut. Namun sayangnya, ternyata Jacob telah mempunyai pasangan yang mana ia adalah si Selin, yaitu customer sebelumnya. Lalu setelah Jacob pergi, ternyata kunci apartemennya tertinggal di cuciannya. Meldy pun berniat untuk mengembalikan kunci apartemen tersebut kepada si pemiliknya. Sesampainya di atas, Meldy melihat Selin dan Jacob yang baru saja keluar dari apartemen mereka. Karena melihat keduanya sedang bermesraan, Meldy tiba-tiba berpikir untuk merencanakan hal nakal dengan masuk secara diam-diam ke apartemen mereka. Setelah berhasil masuk, di sini Meldy malah melakukan hobi gilanya, yaitu mencoba-coba pakaian orang lain. Ia pun mengunboxing dirinya sendiri dan membongkar semua isi lemari si Selin. Kemudian, ia pun memakai pakaian wanita tersebut dan membayangkan jika dirinya sebagai kekasih dari Jacob. Kemudian Selin dan Jacob kembali ke sana yang membuat Meldy terpaksa mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah itu ia pun melihat Selin dan Jacob yang melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Meldy yang bersembunyi di bawah ranjang pun hanya bisa mendengarkan suara desahan gurih tersebut. Sejak saat itu, rasa suka Meldy kepada Jacob semakin menjadi-jadi. Bahkan ia selalu menguntit kemanapun pasangan tersebut pergi dan apa yang mereka lakukan di luar sana. Setelah itu ia pun mencontoh dan melakukan hal yang sama kepada Manuel. Bahkan di suatu kesempatan, Meldy sempat membawa seragam polisi itu dan bermain polisi-polisian dengan si Manuel. Dan tentunya sambil melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Keesokan harinya, Meldy kembali bekerja, namun di tengah-tengah pekerjaannya, ada anak pemilik laundry datang dan memaksa ibunya untuk segera memberi uang dalam jumlah yang cukup besar. Bukan hanya itu, anak laki-laki itu juga meminta ibunya untuk mencuci pakaian dalamnya.
Hal ini pun membuat Melody menjadi geram dan sepertinya merencanakan sesuatu pada anak laki-laki tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Gino datang mengambil pakaiannya. Dan tak berselang lama, Gino menelpon seseorang dan disinilah Melody mengetahui kalau Gino adalah agen dari si Celine. Setelah mendengar obrolan mereka, akhirnya Melody menyadari kalau si Celine telah berselingkuh dengan agennya sendiri. Lalu karena tak mau Jacob sakit hati, Melody berencana untuk membongkar kedok perselingkuhan mereka. Siang harinya, Melody mengantarkan pakaian ke tempat si Celine. Di saat yang bersamaan, Celine meminta Melody untuk mencarikan seseorang yang dapat membersihkan rumahnya. Akhirnya Melody pun menawarkan diri untuk melakukan hal tersebut. Celine meminta Melody untuk membersihkan rumahnya dengan menggunakan cairan pembersih. Lalu Melody pun segera membersihkan rumah dan menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Ternyata Celine menyukai hasil kerja dari Melody dan mereka pun menjadi semakin akrab. Setelah itu, Gino pun menjemput Celine dan bertemu di parkiran apartemen. Saat itu, Melody sengaja mengikuti kemanapun mereka pergi dan membayangkan menghabisi kedua orang tersebut. Di hari yang sama, gadis SMA yang hamil bernama Charlie datang ke laundry untuk mengantarkan pakaiannya. Namun saat itu, ia tiba-tiba mengalami pendarahan yang membuat ibu pemilik laundry tersebut mengantarkannya ke rumah sakit. Keesokan harinya terdengar kabar kalau Charlie telah meninggal dunia. Melody yang curiga dengan kematian Charlie pun mencari tahu penyebab hal tersebut. Ternyata berdasarkan analisa gembel dari Melody, Charlie sengaja dihabisi oleh seorang dokter kandungan untuk menyembunyikan si pelaku. Melody pun mencoba membalas dendam dengan cara menemui dokter kandungannya tersebut dan ia pun menyamar menjadi pasien. Singkat cerita, Melody pun sampai di tempat praktek dan menjadi pasien dokter tersebut. Karena dokter itu adalah dokter kandungan, jadi si dokter ini harus memeriksa Melody dari organ intimnya. Ketika dokter sedang mengamati dan melihat Maggie-nya, ternyata sebelumnya Melody sudah merencanakan dan menyiapkan air keras dan ia pun langsung menyiramnya. Keesokan harinya, putra pemilik laundry datang kembali dan memeras ibunya. Karena sudah tak tahan dengan perlakuan anak tersebut, Melody pun memberikan sebuah pelajaran. Ia pun sengaja meletakkan jarum suntik di pakaian si anak, seolah-olah anak tersebut sedang mengonsumsi narkoba. Alhasil, anak itu pun tertangkap dan berujung di penjara. Setelah membereskan kedua orang itu, Melody pun kembali ke laundry dan bekerja seperti biasa. Di hari itu, Melody diminta untuk mengantarkan pakaiannya si Celine. Di saat yang sama, Melody mendengarkan Celine akan bertemu Gino. Lagi-lagi karena sudah tak tahan dengan tingkah kedua orang ini, akhirnya Melody pun memberikan mereka pelajaran. Saat bertemu, Celine dan Gino pun melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Setelah keduanya kelelahan dan tak sadarkan diri, barulah si Melody melakukan aksi bejatnya. Melody pun meracuni Gino, kemudian memaksa Celine untuk meminum cairan pembersih dan memuntahkannya di timun sakti milik pria tersebut. Di malam yang sama, Jacob menerima laporan dan memeriksa tempat tersebut. Ia tak menyangka Celine akan mengkhianatinya dengan cara seperti itu. Sejak saat itu, Jacob pun sering murung dan tak bersemangat dalam menjalani hidup. Dan inilah waktu yang tepat bagi Melody untuk menarik perhatian pria tersebut. Ia sengaja mendatangi tempat-tempat di mana biasa Jacob dan Celine menghabiskan waktu bersama dan mencoba memberikan perhatian kepadanya. Namun sayangnya, saat itu Jacob masih tak bisa melupakan Celine yang membuat Melody merasa kesal. Dan tentu saja Melody tak akan berhenti sampai di situ saja. Semakin lama ia makin terobsesi dengan Jacob, bahkan meniru cara berpakaian Celine untuk menarik perhatiannya. Awalnya Jacob tertarik dan mulai jatuh hati karena melihat Celine dalam diri Melody. Bahkan keduanya akhirnya menjalani hubungan sampai melakukan adegan yang kita inginkan. Namun seiring berjalannya waktu, Jacob meminta Melody untuk meniru Celine dengan mengenakan pakaian dari Celine. Dan mereka pun kembali melakukan adegan yang kita inginkan cuy. Setelah menjalin hubungan dengan Jacob, Melody berencana untuk memutuskan hubungannya dengan si lumpuh Manuel. Scene kemudian flashback ke belakang. Ternyata dulunya Melody adalah seorang pembantu dari Manuel
dan Manuel merupakan seorang dokter yang tinggal bersama putri angkatnya. Pada saat Melody menjadi pembantunya, ia menyaksikan perbuatan biadab dari si Manuel. Saat itu, ia justru memperkaos anaknya cuy. Namun ketika sedang menyaksikan itu, Melody malah membayangkan Manuel melakukan hal tersebut kepada dirinya. Putri dari Manuel itu seringkali curhat kepada Melody tentang perbuatan bejat ayahnya yang membuat ia menjadi depresi dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, obsesi Melody kepada Manuel semakin menjadi-jadi. Ketika Manuel sedang mandi, Melody pun masuk ke kamar majikannya itu dan ia menemukan sebuah suntikan dan baju dress dari almarhum putrinya. Seketika ia pun terbesit ide bejat dan langsung berniat untuk mendatangi Manuel yang sedang mandi. Di sini Melody pun mencoba merayu majikannya tersebut, namun bukannya senang dengan hal itu. Di sini Manuel pun malah tersinggung dan marah dengan sikap pembantunya itu. Melody yang kesal pun akhirnya malah menyerang pria tersebut dan menyuntikkan sebuah cairan sampai membuat majikannya menjadi lumpuh. Akhirnya ia pun membawa pria itu dan hidup bersamanya untuk memenuhi semua keinginannya. Namun seiring berjalannya waktu, Manuel sama sekali tidak tertarik kepadanya. Melody yang memiliki jiwa psikopat ini pun langsung menghabisi nyawa pria tersebut. Waktu pun berlalu. Akhirnya Melody dan Jacob memutuskan untuk menikah. Bahkan saat ini Melody telah mengandung anak dari Jacob dan film pun selesai.